Mabes Polri mengungkap kronologi tewasnya Brigadir J usai ditembak seorang anggota polisi lain Bayangkara 2E di rumah Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat kemarin. Berikut keterangan kronologi yang disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Awalnya Brigadir J masuk kamar istri Verdi Sambo dan diduga melakukan pelecehan. Selanjutnya istri Verdi Sambo sempat berteriak hingga Baradae mendengar teriakan tersebut. Setelah teriakan istri Verdi Sambo, Brigadir J panik dan keluar dari kamar hingga bertemu dengan Baradae. Kemudian Baradae menanyakan apa yang terjadi di dalam dan dibalas dengan tembakan oleh Brigadir J. Selanjutnya Brigadir J disebut mengeluarkan tembakan sebanyak 7 kali dan dibalas oleh Baradae sebanyak 5 kali. Setelah kejadian itu, istri Verdi Sambo menelepon suaminya yang sedang melakukan tes PCR di luar rumah. Karopenmas Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan menyebut Baradae sudah ditahan sesuai prosedur dan kasusnya sedang didalami. Ahmad Ramadan mengaku jika Baradae terbukti bersalah nantinya akan diproses secara pidana. Seorang perwira polisi Brigadir Nopriansyah Yosua Huta Barat tewas setelah terlibat baku tembak dengan rekannya Barade E. Menurut Mabes Polri, penembakan dipicu pelecehan yang dilakukan Brigadir Yosua terhadap istri Kadif Propam Polisi Irjen Polisi Verdi Sambo di kediaman petinggi Polri tersebut. Namun pihak keluarga tidak terima dengan penjelasan polisi yang dinilai banyak kejanggalan. Keluarga menuntut agar penyelidikan atas meninggalnya Brigadir Joshua diusut tuntas. Untuk membahas yang lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Selamat sore Pak Sugeng. Selamat sore Pak Sugeng. Sore saya. Ya. Sore. Dan anggota Komisi 3 DPR, Trimedia Panjaitan. Selamat sore Bang Trimet. Mbak. Oke, saya mau ke Pak Sugeng terlebih dahulu. Pak Sugeng, kasus penembakan di rumah Kadif Propam terjadi hari Jumat, tetapi polisi baru membuka ke publik setelah 3 hari pasca kejadian. Apakah ini terlihat ada upaya menutupi peristiwa tersebut, Pak Sugeng? Kalau terkait soal hari Jumat peristiwa terjadi baru hari Senin menyampaikan ya. Informasi kan polisi memerlukan data hasil penyelidikan ya. Tidak bisa hari itu kemudian ada peristiwa disampaikan kan belum clear. Kalau itu nggak ada problem masalah di sana. Yang menjadi pertanyaan dan yang harus kita sama-sama diberikan kesempatan rasa keadilan adalah pihak keluarga dari Brigpol Y ya, anaknya yang polisi yang selama ini baik-baik saja, tiba-tiba pulang sudah dengan kondisi tewas, kemudian ada embel-embel sebagai terduga pelaku tindak pidana. Nah, ini kan ada suara keadilan yang harus diakomodasi. Bagaimana kemudian mengakomodasi suara permintaan keadilan itu? Melalui proses pemeriksaan yang adil dan kredibel, begitu loh ya. Jadi itu ya catatan penting dari IPW. Artinya wajar ya kalau misalnya setelah terjadi peristiwa penembakan di rumah seorang jenderal polisi ada jeda 3 hari untuk dibuka ke publik. Kalau kita lihat beberapa kasus penembakan yang ditangani oleh polisi, begitu penembakannya terjadi itu bisa langsung dibuka ke publik. Pak Sugeng, kenapa di rumah petinggi Polri ini membutuhkan waktu 3 hari? Kan yang menjadi garis bawah itu kan yang menjelaskan adalah lembaga Polri. Ya, lembaga Polri perlu hasil penyelidikan ataupun penyidikan, informasi yang berdasarkan hasil penyelidikan. Kalau misalnya yang kemudian keluarga korban ini tahu pada hari itu juga, ya keluarga korban dia berhak juga menyampaikan. Pertanyaannya pada saat si Brigpol Y ini tertembak, itu disampaikan nggak kepada keluarga korban? Nah ini penting. Itu yang sebetulnya hak atas informasi itu yang harus bisa dipersoalkan oleh keluarga korban. Baik. Beberapa Tapi terkait institusi Polri.
Oke, Ya. beberapa saat yang lalu, baru saja tadi pukul 3 sore kami berhasil mewawancarai kerabat dari Brigadir Joshua di Muara Jambi. Dan di situ informasinya bahwa keluarga baru mendapatkan informasi pada pukul 10.30 malam. Jadi ada selang sekitar berapa jam itu? Pada hari Jumat. Jadi ketika peristiwa terjadi itu pada sih, pukul 17 waktu ya. Indonesia Barat, keluarga baru tahu pada pukul 10.30 atau 22.30 waktu Indonesia Barat. Ada jeda lebih dari 3 sampai 4 jam. Selang berapa jam? 3 sampai 4 jam. Selang berapa jam? Lebih dari 4 jam. Selang 4 jam. Saya rasa itu masih wajar ya. Oke. Dengan catatan, ya, terhadap tempat kejadian perkara tidak boleh ada intervensi. Ya. Ya, ini ada maknanya nih. Tempat kejadian perkara tidak boleh ada yang merubah, Oke. gitu ya. Kalau hanya informasi kemudian 3 jam disampaikan, itu nggak ada masalah karena Baik. mungkin kan mereka perlu koordinasi ya. Kecuali kalau disampaikan hari Senin, ya Oke. itu menjadi problem penyampaian informasi kepada keluarga. Baik. Bang Trimedia, kalau menurut IPW itu tidak ada kejanggalan ketika ada jeda waktu pada saat Polri baru membuka informasi ini ke publik, asalkan kemudian keluarga diberitahu meskipun jedanya ada beberapa jam dari peristiwa kejadian. Kalau dari Komisi 3 melihatnya meskipun ada rentang waktu lama 3 hari, informasi dari kepolisian ini tidak ada kejanggalan ya, ini wajar saja ya? Tidak menimbulkan tanda tanya ya Bang Trimedia? Bagi saya pribadi kurang lazim ya. Nah, ini peristiwa terjadi di rumah Pati Ya. dan Pak PJU ya, pejabat utama Mabes Polri baru 3 hari ya. Sehingga karena situasi-situasi seperti itulah banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat. Belum lagi, tadi mungkin belum ditambahkan Pak Sugeng Teguh Santoso, terkait sampai saat ini saya belum mendengar, ada nggak visum dilakukan oleh pihak kepolisian. Ini kan perkara dana ya, harusnya juga itu ada visum yang disampaikan. Oke. Apakah keluarganya tidak bersedia di visum, ya itu harus dijelaskan sama pihak kepolisian. Sehingga tidak semakin menimbulkan sakwasangka di tengah-tengah masyarakat. Apalagi ada informasi ketiga bahwa rumah dinas Pak Ferdi Sambo itu jarang ditempatin ya. Nah itu seperti apa harus dijelaskan juga secara detail oleh pihak kepolisian sehingga kita mengharapkan kejadian penembakan kepada yang terjadi itu tidak menjadi bom waktu bagi pihak Polri, institusi Polri. Yang keempat, terakhir saya mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Nopriansyah Yosua Huta Barat ya, atas meninggalnya anak cinta mereka dan semoga mereka juga diberikan ketabahan dan almarhum diterima di sisi Tuhan ya. Apapun peristiwa yang terjadi, saya pikir paling tidak 5 tahun 10 tahun terakhir ini peristiwa yang cukup tragis yang dialami oleh institusi Polri ya. Ada tembak-tembakan, kita katakanlah kita ikutin yang disampaikan Karopenmas Mabes Polri, tembak-tembakan di dalam rumah petinggi Polri ya. Apalagi kalau sampai betul disampaikan bahwa ada 7 kali saling tembak-tembakan. Saya tidak bisa membayangkan itu. Sudah seperti film-film cowboy yang kita tonton sampai terjadi tembak-tembakan 7 kali itu. Dan apakah proyektil itu juga yang kita lihat dalam konferensi pers yang tidak biasa juga ya, tidak lazim juga, itu tidak diperlihatkan oleh pihak kepolisian. Proyektil apakah dari korban yang meninggal ataukah yang satu lagi ada ditunjukkan termasuk senjata yang mereka pakai. Ya. Jadi itu juga harus ditunjukkan supaya masyarakat yakin bahwa ini tidak ada upaya menutup-nutupi yang dilakukan oleh kepolisian dalam rangka terjadinya peristiwa di rumah Kadif Propam. Baik. Itu Mbak. Oke, itu tadi kejanggalan yang muncul di Komisi 3 DPR ya, bahwa tidak lazim ketika sebuah peristiwa penembakan yang terjadi di rumah petinggi Polri, pejabat utama Polri, kemudian baru dirilis 3 hari, proyektilnya juga tidak ditunjukkan,
senjatanya juga tidak ditunjukkan dari konferensi pers. Banyak kejanggalan. Saya ingin kembali ke kejanggalan tadi Pak Sugeng mengatakan bahwa soal olah TKP ya. Bagaimana kemudian memastikan bahwa tidak ada intervensi dari olah TKP, dari tempat kejadian perkara? Karena kan ini tempat kejadian perkaranya di rumah petinggi Polri. Nah, jadi begini Mbak, ya, harus ada hasil penyidikan itu yang disebut dengan instrumen kerja yang namanya forensik fotografi, ya. Jadi tempat kejadian perkara itu tidak boleh diintervensi sebelum dilakukan pemeriksaan atau pengambilan foto forensik fotografi yang mengambil secara detail, akurat semua sudut pengambilan gambar, misalnya di mana ada jenazah, di mana ada selongsong peluru, itu biasanya diberi tanda angka 1 ya, selongsong peluru kedua, yang ini memegang senjata atau tidak. Oke, silakan ini memegang senjata atau tidak, kemudian tembakan itu, proyektil itu apakah ada yang terbenam dari 7 tembakan itu arahnya seperti apa. Nanti kalau misalnya sudah diambil fotografi forensiknya, ini akan kemudian senjata-senjata tersebut juga akan diuji balistik ya. Senjata yang digunakan apakah memang senjata inventaris kedua orang tersebut. Ya, kemudian otopsi. Jadi ini memang ada hal yang harus didalami, kemudian ketika itu dibersihkan, hasil pemeriksaan itu sudah ada. Kalau tidak ada, timbul pertanyaan, kemudian mengesankan ada yang ditutup-tutupi. Oleh karena itu kan IPW meminta pemeriksaan itu oleh tim gabungan pencari fakta, ya, seperti itu. Membentuk tim gabungan pencari fakta. Iya. Kenapa? Karena yang akan diperiksa terkait seorang pejabat utama Polri dengan pangkat Irjen yang menjabat Kadif Propam yang menjadi kewenangan melakukan pemeriksaan supaya tidak terdistorsi. Kalau dari IPW menyarankan dibentuk TGPF, tim gabungan pencari fakta untuk menghindari konflik of interest. Apakah kemudian Komisi 3 juga berpendapat hal yang sama? Nanti kita akan tanya kepada Bang Trimedia, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Newsroom dan kita lanjutkan perbincangan kita dengan anggota Komisi 3 DPR RI Trimedia Panjaitan dan Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso. Saya mau ke Bang Trimedia. Bang Trimedia, tadi sarannya dari IPW untuk membuka seterang mungkin penyelidikan kasus ini sebaiknya untuk menghindari konflik of interest juga sebaiknya dibentuk TGPF, tim gabungan pencari fakta untuk menyelidiki kasus ini. Komisi 3 sama nggak pendapatnya? Atau percaya aja sama Polri ini bisa ditangani sendiri? Menurut saya sih sementara biar ditangani dulu sama pihak kepolisian. Sembari kita melihat paling tidak 1 minggu 2 minggu ini seperti apa progresnya. Saya mengikuti tadi ada prinsip dilakukan oleh Kapolres Jakarta Selatan. Ya, walaupun peristiwa ini terjadi di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan, menurut saya karena ini juga isu besar, isu nasional, harusnya ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri. Polres, sehingga kita lebih yakin penanganan bisa dilakukan dengan maksimal oleh pihak kepolisian. Tapi kalau tidak ada apa yang saya sampaikan dan apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng, kita juga tidak diinfokan bagaimana suasana di rumah Ferdispo itu, tidak segera dilakukan rekonstruksi, paling nggak dalam waktu 2-3 hari ini, saya kira perlu dilakukan tim pencari fakta. Dan kita harusnya berharap ada suara Komnas HAM juga dalam peristiwa ini. Bagaimana Komnas HAM juga bisa segera merespon. Ya. Yang kalau saya ikutin, baru Kompolnas merespon ini. Harusnya Komnas HAM juga proaktif respon, sehingga bisa kita ungkap. Jangan karena Joseph Huta Barat itu hanya perwira rendahan, kita nggak peduli akan nyawanya yang hilang. Ya. Apalagi dia, apapun tugasnya, dia sedang melaksanakan tugas. Kalau ada hal-hal yang bersifat pribadi ya diungkap aja. Apa yang terjadi gitu loh. Karena bagi saya agak sulit masuk akal apa iya berani seorang
seperti Ajudan. Nopriansyah Ya. Yosua Huta Barat ini menggodain lah melakukan istilahnya Pelecehan. pelecehan Oke. terhadap istri komandannya. Sepanjang pengetahuan saya di TNI Polri itu aja sekali, Iya. Mbak, ya. Agak sulit itu. Yang kan berani melirik aja harusnya nggak boleh. Oke. Nah, apa yang salah di dalam peristiwa seperti ini sampai dia berani masuk ke kamar pribadi Pak Ferdi Sambo ya. Oke. Sehingga disitulah padahal dia tahu istrinya lagi ada di kamar itu. Nah, persoalan-persoalan itu semuanya harus dibikin terang ya. Dari mulai asal usulnya, prosesnya sampai proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polri. Baik. Karena apa yang disampaikan oleh Polres Jakarta Selatan, apa yang disampaikan oleh Karo kemarin tidak terlalu ada kemajuan yang saya ikuti, Baik. ya. Nah itu yang kalau sampai dalam minggu ini tidak ada progres, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Oke. Tadi juga Pak Bambang Wuryanto, Pak Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 mengadakan konferensi pers di DPR sudah menyampaikan hal yang sama. Baik. Dan bahkan beliau menyampaikan urusan ini masih panjang. Ya saya setuju. Oke. Saya sampaikan, saya begitu mendengar itu, saya telepon Pak Bambang Pacul, saya bilang benar bos, ini urusan masih Baik. Oke, saya harus tanya ke Pak Sugeng, Bang Trimet. Oke, kalau dari Komisi 3 menunggu dulu ya 2-3 hari menunggu sampai rekonstruksi dilakukan. Kalau tidak kunjung dilakukan maka sepakat dibentuk TGPF atau tim gabungan pencari fakta. Tapi saya mau tanya ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, dengan posisinya seorang Irjen Polisi Ferdi Sambo sebagai Kadif Propam agak sulit kemudian kita percaya bahwa penyelidikan kasus ini tidak ada konflik kepentingan ataupun konflik of interest. Apakah kemudian IPW juga mendorong sementara Pak Ferdi Sambo karena ini kejadiannya di rumah beliau, korbannya adalah istri beliau, apakah sebaiknya beliau ini nonaktif dulu sebagai Kadif Propam atau bagaimana? Iya, untuk supaya tidak terdistorsi ya proses penyelidikan ini salah satu upayanya kan adalah TGPF. Kemudian karena Pak Ferdi Sambo juga tempat kejadiannya adalah di rumahnya, belum jelas beliau ada atau tidak ada, dikatakan tidak ada. Beliau kan itu akan menjadi orang yang juga akan dimintai keterangan. Iya. Oleh karena itu, yang paling kemudian bisa dipertanggungjawabkan hasil pemeriksaan ini, Pak Ferdi Sambo dinonaktifkan dulu. Begitu loh ya, dinonaktifkan. Sambil proses ini berjalan. Ya, dinonaktifkan dari jabatannya itu sementara sampai proses berjalan. Yang perlu diberikan adalah pemeriksaan yang adil. Kita kemudian menganalisis betul apa tidak dia itu melakukan pelecehan atau ada isu lain ya. Itu akan selesai apabila hasil pemeriksaannya kredibel. Dan kredibel itu dengan TGPF. Jadi semua spekulasi bisa dijawab di sana. Itu satu. Kemudian yang paling catatan ya, yang paling sederhana terkait dengan alat barang bukti. Kondisi psikologis seseorang yang sudah bekerja kemudian baik melakukan pelecehan itu kan terekam kondisi psikologisnya itu bisa di-trace dengan apa? Dengan salah satunya komunikasi yang dia lakukan dengan teman-temannya, dengan siapa, melalui alat komunikasinya itu disita, ya, disita kemudian dibuka apa sebetulnya suasana kejiwaan dia sebelum dia melakukan tindakan yang dituduhkan katanya pelecehan. Ya. Pak Sugeng, saya harus buka ya. Pak Sugeng, saya harus buka ya. Tadi sebelum kita melakukan diskusi dialog ini, saya sempat berbincang dengan kerabat dari Brigadir Yosua. Di situ dikatakan pada saat peristiwa pada pukul 17 waktu Indonesia Barat, pukul 16 waktu Indonesia Barat, Brigadir Yosua itu menelpon ibunya. Jadi mereka melakukan komunikasi antara ibu dengan anak 1 jam sebelum peristiwa penembakan itu terjadi. Dan selama ini keluarga mengatakan Brigadir Yosua memiliki kedekatan dan sangat hormat dan merasa dianggap sebagai keluarga oleh Kadif Propam Ferdi Sambo. Jadi ini agak bagaimana, ada keterangan yang berbeda begitu, Pak Sugeng? Iya, justru itu suasana psikologisnya dia tuh sedang gembira ya. Berbicara dengan ibu itu adalah satu kekuatan spiritual buat seorang anak laki-laki ya. Jadi dia terkontrol sebetulnya suasananya. Oleh karena itu dibuka lagi pembicaraan lain yang ada di dalam WA-nya itu, di dalam alat komunikasinya supaya semuanya kredibel.
kita kan tidak bisa berandai-andai ya, tidak bisa berandai, tapi pembuktian proses yang kredibel akan dapat diterima oleh semua pihak. Baik. Tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, tidak perlu ada yang kemudian juga merasa tertekan ya. Semuanya dibuka. Hanya melalui TGPF ini bisa kemudian dibuka dengan clear ya. Oke, baik. Terakhir Bang Trimedia, kalau dari IPW menyarankan bahwa Irjen Polisi Verdi Sambo ini nonaktif saja dulu dari posisi Kadipropam supaya penyelidikannya ini clear. Karena nanti tidak bisa terang benderang karena beliau kan juga akan dimintai keterangan begitu, dan ini lokasinya atau TKP-nya adalah di rumah beliau dan korbannya adalah istrinya. Komisi 3 sepakat bahwa Verdi Sambo harus nonaktif terlebih dahulu agar penyelidikan berjalan clear. Pertama, saya seperti bagaimana saya sampaikan tadi, zoning saya tarik berkas ini ke Mabes Polri. Ya. Kedua, untuk menunjukkan keseriusan institusi Polri menangani kasus Joshua Huta Barat ini, tunjuk ketua timnya Wakapolri. Jadi yang bintang 3, orang nomor 2 ya. Wakapolri langsung menjadi ketua tim proses penyidikan. Dan Pak Gatot sebagai Wakapolri bisa membuka semuanya ini dan tidak ada PKU. Dan kalau itu dilakukan, menurut hemat saya, Pak Verdi Sambo tidak perlu dinonaktifkan. Ya. Tapi kalau memeriksa Polres Jakarta Selatan, Kapolresnya Kombes, Mbak. Yang mau diperiksa bintang 2. Iya. Ada kondisi psikologis ya. Kemudian langsung, saya berharap besok ada statement dari Pak Kapolri, langsung ditunjuk ketua timnya Wakapolri, bukan Kabar Eskrim lagi. Wakapolri itulah yang bisa menunjukkan bahwa Polri ingin menyelesaikan kasus meninggalnya Joshua Huta Barat ini dengan sungguh-sungguh, dan ini tidak mengganggu program prosesinya Kapolri. Gitu, baik. Mbak. Jadi tidak perlu nonaktif begitu ya, tapi ditarik TGPF-nya ataupun ditarik ke Mabes Polri, ketua tim TGPF-nya adalah Wakapolri. Apakah kemudian itu bisa menghilangkan konflik of interest? Sekali lagi kita tidak tahu, kita tunggu nanti bagaimana statement ataupun respon dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, karena sekali lagi Presiden Jokowi sudah bersikap, sudah mengeluarkan pernyataan bahwa harus diproses hukum dengan sebenar-benarnya begitu ya. Kita lihat nanti bagaimana respon Kapolri. Terima kasih sekali 2 orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini, Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso dan juga anggota Komisi 3 DPR Trimedia Panjaitan. Sehat selalu Bang Trimedia dan juga Pak Sugeng. Salam sehat Mbak. Semoga corona ini cepat turun. Halo.